Sarawak, orang Sarawak. Ya, ya. Ya, orang Oke, asli Sarawak. oke. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda seorang mualaf. Boleh saya padam kamera? Kalau padam tak padam apa? Kalau padam kamera berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Saya Begini tak ada, saja. saya takut. Ya, ya, ya. Begini saja Begini, ya, ini kita pengalaman gini, saya. selama kita itu hati-hati ngomongnya, terus kita bicaranya itu tidak melanggar hukum begitu ya, nggak masalah. Makanya ngomongnya hati-hati begitu. Yang saya tanyakan ini sama Lian, apakah Kak Lian ini tadinya dari Kristen kemudian masuk Islam atau bagaimana? Iya, betul. Begitu. Oke. Berapa tahun Kristennya Kristen apa itu? Kristen kalau di Indonesia dia panggil Kristen Protestan, kalau di Protestan. Malaysia SIB. SIB, oke. Dari Protestan, berapa tahun kah jadi orang Kristen? Dari lahir kah atau bagaimana? Sejak lahir. Sampai umur berapa tahun? Sampai saya baru saja mualaf dalam 3 tahun. Oh, berarti baru mualaf. Berarti sekarang ini masih menjadi muslimah, seorang muslim sekarang. Iya, masih. Oke, apa penyebab Anda menjadi seorang muslimah? Mula-mula saya berjumpa jodoh. Ternyata karena si Anu. Ini yang saya nak kongsikan sebenarnya Oke, silakan. kepada rakan-rakan kita yang beragama Kristen yang ingin nak mencari jodoh. Tolong jangan menikah dengan yang beragama Muslim. Saya minta sangat-sangat. Kenapa Anda menyesal Tolong, menjadi? memang menyesal. Aduh. Kalau di Malaysia, kalau sudah masuk Islam tak bisa keluar lagi kah? Kalau kita sebenarnya ikut hati kita, boleh keluar. Sebenarnya jujur saya katakan, saya memang mau keluar. Sebab apa? Di dalam Islam saya tak menemukan kebaikan. Oke lah. Jadi begini, Kak Lian. Menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar ID begitu. Kalau di ID Islam, makanya saya pernah bilang, ini sambil bercanda ya, biarlah ID-nya saja yang Islam, tetapi hati orangnya, manusianya tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus begitu. Ya, itulah yang ID-nya saja yang sebenarnya Islam yang tidak apa-apa. terjadi. Nanti kalau misalnya, oh nanti kakak tak masuk surga Islam, suruh saja ID-ku itu masuk surga Islam, gitu. Begitu, Betul. begitu. Tapi Saya apa bukan ya? menghina agama orang lain ya, saya tak menghina. Agama itu sebenarnya semua baik, dia mengajar kita buat yang baik. Tetapi yang tak baik, orangnya. Orang yang membimbing kita itu yang tak baik, tak betul. Oke. Tapi sebelum ke sana nih, biar kita nggak, karena posisi di Malaysia kita teman-teman ngerti ya, undang-undang syariat di Malaysia itu kan gini, Kak Lian. Pertama-tama yang membuat Anda menyesal itu karena apa itu? Karena orang yang saya menganggap boleh membimbing saya dengan baik, ternyata tidak dapat membimbing saya dengan baik. Oke. Di sana saya tidak menemukan Islam yang sejati. Jangan-jangan malah itu Islam yang sejati. Contoh, karena begini kalian, ya, artinya kalau saya berusaha objektif ya, jangan menilai agama itu dari orangnya, tetapi nilailah agama itu dari ajarannya. Contoh, Anda menjadi seorang mualaf karena menikah. Nah, setelah Anda menikah, ternyata perlakuan suami Anda bilang tadi, itu mungkin buruk dan lain sebagainya.
Sehingga pengakuan Anda tidak melihat Islam di dalam diri suami Anda. Jangan-jangan malah justru itu adalah gambaran Islam. Saya kasih contoh. Begini Kak Lian, di dalam Islam boleh itu nggak mukul istri? Apa dia? Saya berhayal tadi nih. Pukul istri boleh tak dalam Islam tuh? Saya tak belajar sampai di sana, tapi kalau menurut memang tak boleh ganas, tak boleh, pokoknya semuanya lah. Nah, ini makanya. Jadi ini yang harus saya suruh, makanya kadang-kadang begini, Anda sebenarnya sudah terjebak begitu dengan cinta begitu. Cinta itu membuat Anda akhirnya terperangkap di dalam sesuatu ya hal demikian. Di dalam agama Islam itu kalian boleh pukul istri itu. Boleh. Jadi Soalnya saya ya Edis, jujur, saya masuk Islam, saya tak diajar apa-apa pun dalam pasal agamanya, apa semua. Sebab mula-mula saya fikir suami saya itu boleh membimbing saya dengan baik. Makanya saya berani ikut dia. Bukan maksud saya nak jual Tuhan saya, tidak, jangan salah tafsir ya saudara-saudaraku yang dalam agama Kristen. Sebab saya nak hidup kita itu rukun sebenarnya. Biar dia percaya saya percaya dia. Suami saya baik sebenarnya, dia baik, layan sebagai seorang putri, tapi diam-diam dia menikah lagi di belakang saya. Yang jadi persoalannya itu kan sekarang, ajaran nih. Begini kalian, kalau dia nikah lagi, justru dia itu sedang menjalankan yang disebut dengan sunnah Nabi. Saya tahu apalah di Malaysia bahasanya. Sunnah Nabi itu artinya dia sedang mencontoh apa yang pernah dikerjakan oleh Muhammad. Karena dalam Al-Quran memang boleh nikah lagi. Kamu boleh mengambil istri-istri dengan harta yang kau miliki. tapi cara dia tak betul. Bagi saya, kalau saya mentafsirkan benda ini, dia boleh memainkan agama dia sendiri. Agama Islam ini boleh dipermainkan. Kau suka hati nak nikah, kau suka hati nak sana, itu bagi saya tak betul. Saya tak melihat kebenaran di sana. Oke, Lian, waktu dia nikah lagi tuh, dia izin tak? Langsung tak bagi tahu. Oke, kapan itu kalian tuh tahu itu kapan? Sejak apakah udah sampai bertahun-tahun dia nikah atau tahu-tahu udah punya anak atau bagaimana? Tak, saya hitungan detik saja. Dikatakan hitungan detik. Oh, berarti waktu acara ijab kabul itu, pernikahan itu, langsung tahu? Langsung tahu, ada orang bagi tahu saya. Oke, nah menurut agama Islam boleh tak itu? Menurut agama Islam boleh. Itu nama dia agama yang saya tak boleh percaya sekarang. Nah, makanya saya bilang ini anunya mau, agamanya tak mau. Tapi Lian, oke lah, kita tak usah berbalik-balik lagi balik ke belakang sana. Gini, Lian. Pertama, makanya saya bilang banyak orang tidak dipimpin oleh Tuhan. Ketika jatuh, nyalahin Tuhan. Waktu dia melangkah, dia mauannya sendiri. Tapi setelah dia terjatuh, di mana kau Tuhan? Tapi yang saya ini kan begini aja lah, Lian. Pertama-tama di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwasanya Tuhan itu seperti seorang penggembala domba. Di mana kalau ada dombanya itu yang hilang, dia cari itu sampai dapat. Dan ketika domba itu didapatkannya, dia akan bergembira dan bersorak-sorai. Dia akan panggil seluruh tetangga-tetangganya. Lihat, dombaku yang hilang telah aku temukan kembali. Jadi Lian, pesan saya kepada Anda, kembalilah kepada gembala kita, yaitu Yesus. Jika Yesus menjadi gembala kita, maka ya kita tidak ngomong bahwa tidak ada pencobaan, kita tidak ngomong bahwa tidak ada malapetaka, kita tidak ngomong tidak ada mara bahaya, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan jatuh sampai tergeletak seperti itu. Memang saya akan kembali. Saya dah tak percaya dengan apa itu Islam.
Amin, mudah-mudahan. Oke Lian, karena ini Anda ini di Malaysia, nanti dipantau-pantau pula sama polisi syariat nih, saya nggak ngerti di sana hukumnya gimana. Tapi itulah ya, ya yang jelas banyak menyimak, banyak nonton channel-channel siaran seperti ini. Begitu Lian? Oke, terima kasih. Atau ada mau nyanyi? Atau ada mau apa? Mau nyanyi? Mau gimana? Saya buat masa ini susah nak menyanyi. Oke lah. Ya pelan-pelan Cuma lah. saya apa ya lupa dah aku. Tak apalah. Oke lah. Karena teman-teman saya walaupun begini, saya bilang berani speak up, tapi saya juga harus mikirin ya orangnya itu nanti dia punya dampak masalah hukum atau enggak gitu. Begitu ya Lian ya? Oke. Oke, terima kasih Lian. Selamat pagi.